Bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dengan senantiasa untuk menghadiri majlis kita, majlis zikir kita, majlis salawat kita, dan begitu pun majlis ilmu kita. Mudah-mudahan setiap langkahnya, setiap pengorbanan tenaganya, pengorbanan waktunya, itu semua Allah ganti dengan sebaik-baiknya pengganti. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita minggu ini belajar atau membahas tentang haid. Seorang wanita yang terkena haid maka diharamkan baginya 10 perkara. Di sini disebutkan dalam kitab Wadul Muna, wa yahrumu 'alal bil haidi asyrah asya. Maka haram, enggak boleh bagi seorang wanita, tentu yang haid ini seorang wanita ya. Bagi seorang wanita yang haid itu 10 perkara. Satu, enggak boleh seorang wanita yang dalam kondisi haid itu pertama as-salatu, salat. Enggak boleh wanita itu salat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Sunnah saja enggak boleh, apalagi yang wajib. Gitu, maupun qada juga enggak boleh. Jadi yang haid, nifas juga termasuk itu, enggak boleh salat. Kemudian yang kedua yang enggak boleh bagi wanita yang haid at-tawaf, yaitu enggak boleh bagi seorang wanita yang haid tawaf. Maka suka ada zaman sekarang kalau mau haji itu dikasih obat atau suntikan apa sehingga itu wanita menahan haidnya. Jadi haidnya enggak keluar, yang biasa keluar misalnya bulan sekian enggak keluar gitu. Karena sayang kalau ketika dia melaksanakan haji tiba-tiba keluar, ya udah kalau nggak tawaf bagaimana hajinya mau sah. Dan dasar rukun-rukun haji kan harus tawaf. Gitu. Jadi nggak boleh tuh. Satu sholat, kedua tawaf. Sholat apa aja, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan yang ketiga nggak boleh bagi seorang wanita yang haid dan yang nifas ya. Haid dan nifas ini sepaket nih. Ya, wanita yang habis melahirkan atau yang haid enggak boleh nih. 10 ini. Yang ketiga, wa mashul mushaf, menyentuh Al-Qur'an pun enggak boleh. Ya, Masya Allah. Saking mulianya Al-Qur'an disentuh oleh wanita yang haid aja enggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu penghormatan kepada Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, wahamluhu, membawa Al-Quran pun gak boleh, menyentuh saja gak boleh, apalagi membawa, kan begitu. Maka yang kelima sini itu 2, 3, 4, yang 5 gak boleh membawa Al-Quran bagi wanita yang haid maupun nifas. Dan yang ke-6, walubsul bil masjid, menetap di masjid. Menetap di masjid seperti kemarin. Kalau selewat doang itu anggapnya lewat. Tapi kalau dia masuk pintu itu, keluar pintu itu juga, nah itu sudah termasuk lubsu, menetap di masjid. Maka haram bagi wanita yang haid. Ya. Terus kemudian wa qiraatul Quran. Nah ini membaca Al-Quran. Hati-hati. Bagi wanita yang haid, yang nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran bukan berarti langsung membuka Al-Qurannya. Terkadang kalau lagi dia misalnya ada seorang wanita yang hafizah, ya, penghafal Al-Quran, terus dia kemudian haid. Bagaimana cara menanganinya? Dia haid, membaca Al-Quran nggak boleh, haram. Maka kata ulama, boleh wanita tersebut mengulangnya itu bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat zikir, wudu, kemudian dia mutola'ah, tuh dia baca Al-Quran itu niatkan dengan apa? Dia berzikir kepada Allah. Seperti kemarin, orang yang nggak punya wudu nggak boleh nggak boleh dia membaca Al-Quran ya.
Jadi najikir. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang ke-8 wassaum, yaitu berpuasa. Nggak boleh nih bagi seorang yang haid dia berpuasa, baik itu puasa yang wajib ataupun yang sunnah. Sunnah saja nggak boleh, apalagi yang wajib. Yahrumu 'alaiha wal yasu minha ijma'an wa kullu shaum la yasimul haid wa mislun nifas. Nggak boleh, nggak sah. Seorang yang puasa haid itu yang haid berpuasa itu nggak sah, maka wajib jadi qadha untuk puasanya tersebut. Beda dengan sholat. Ketika si wanita haid dia jarang sholat, maka nggak wajib qadha. Tapi ini dibahayakan yang sholat wanita yang haid. Ketika seorang wanita haid, misal contoh begini, ada yang harus diqadha sholatnya. Anggaplah si ini wanita masuk haid jam 12 lewat setengah jam atau jam setengah 1. Si ini wanita dari jam 12 setengah 1 dia kan kalau untuk melaksanakan wudhu, sholat itu leluasa, pasti cukup. Karena ini si wanita leha-leha, mungkin agak santai, dia nggak langsung melaksanakan sholat sehingga keluar haid. Nah maka ketika keluar haid otomatis dong tidak boleh melaksanakan sholat. Maka nanti setelah dia selesai haid, juhur yang itu wajib diqadha. Wajib diqadha tuh juhur yang pertama kali dia haid, beres haid. Kenapa? Karena ketika dia keluar haid itu ada waktu leluasa untuk melaksanakan sholat, wudu dan sebagainya. Beda pengertiannya kalau begini, si ini wanita baru azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba haid. Nah itu tidak wajib mengqadha sholat. Kenapa? Bagaimana dia mau sholat? Baru aja azan, kalau wudu dan sebagainya sholat nggak bakal cukup. Nah itu tidak mewajibkan mengqadha sholat. Tapi beda dengan puasa. Nah kalau puasa, si itu wanita haid 7 hari, berarti nggak puasa 7 hari, ya udah qadha nanti 7 hari. Itu perbedaannya. Kalau sholat nggak harus dia 7 hari nggak sholat, misalnya karena haid, ya udah nggak wajib diqadha, kecuali kalau ketika yang masuk haidnya itu ketika waktu sholat. Nah itu yang jadi pertanyaan yang jadi permasalahan. Atau nanti setelah selesai haidnya itu ada waktu tuh antara sholat, misal dia di waktu siang tuh udah beres, atau asar lah udah beres, dan keluar darah lagi menjelang mau maghrib, nanti aja mandi sekalian pas mau maghrib katanya. Hati-hati kalau itu ada masih waktu dia udah selesai haid, ternyata nantikan, berarti itu wajib tuh mengqadha sholat yang terakhir, yaitu asarnya, kalau memang sudah berhenti daripada haidnya gitu. Nah nanti nggak boleh bagi seorang wanita itu, yaitu dia ketika haid melaksanakan puasa yang wajib maupun yang sunnah. Jadi kalau untuk yang sunnah ini puasa ini wajib qadha semuanya. Kemudian yang ke-8 wat talaq. Nggak boleh bagi orang wanita yang haid ditolak sama suaminya, ya nggak boleh, haram seorang suami sekesal apapun sama istri ketika posisi haid, haram. Maksudnya gimana? Nah, ada kata ulama, betul ketika wanita haid ditolak, ketika itu dia nggak sah, tapi setelah selesai haid tetap talaknya dianggap turun kata ulama. Misal ada si fulan menolak si fulanah, anggap si Zaid menolak istrinya yang bernama Hindun misalnya, ya Hindun kamu saya tolak. Dia ketika posisi haid atau nifas, maka ulama ketika posisi haid nifas, yaitu haram menolak si Zaid menolak si wanita yang lagi haid dan nifas. Ketika itu nggak turun talak, tapi setelah selesai si Hindun otomatis dia turun talaknya, bahaya jadi ya. Nah, terus kemudian yang ke-8 89 wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Nah ini yang ke-9, nggak boleh bagi si wanita melewati masjid in khafat, jikalau itu takut apa? Talwisahu, menetes itu darah ke
masjid. Nah, kalau sekarang kan sudah enak ya, simple, ada alat yang namanya pembalut dan sebagainya. Kenapa dulu diharamkan mungkin melewati masjid dan sebagainya? Karena dulu mah nggak ada pembalut, nggak ada namanya softtek ataupun pempes dan sebagainya, nggak ada. Jadi kalau dia tengah takut melewati situ wanita darahnya netes ke masjid maka boleh. Tapi ada ulama mengatakan hukumnya makruh. Wanita yang melewati masjid itu bisa dihukumi makruh walaupun pakai pembalut karena mendekati haram ya. Nah, jadi saking hormatnya menghormati masjid. Dan yang terakhir, tidak boleh bagi seorang yang suami istri wal istimta mabaina surah wa rukbah. Enggak boleh berhubungan si laki-laki kepada si istri ketika dalam posisi haid. Antara surah wa rukbah nih, antara sini ke bawah itu enggak boleh. Ya, menyentuh si istri artinya di baik itu lagi haid ataupun lagi nifas. Maka dari pusar ke atas itu enggak, silahkan. Tapi dia mengatakan makruh, maka menciumnya pun makruh. Kenapa? Karena bakal mengundang syahwat. Ya, nggak boleh. Maka seorang istri ada bahasa begini. Ya, istri ketika menolak suami untuk diberjakan berhubungan, maka dia akan dilaknat. Laknat baik itu para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, semua melaknat si istri yang menolak suaminya untuk mengajak berhubungan. Tetapi kata ulama beda. Kalau posisi istri lagi haid, maksa dia minta, maka harus hukumnya wajib bagi istri menolak. Kenapa? Ketika dia berhubungan, hukumnya haram. Dan di antara kejelekannya akan mewarisi seorang anak yang buruk akhlaknya. Ya, buruk akhlaknya, buruk budi pekertinya, dan juga akan menyebabkan banyak berbagai macam penyakit. Dan yang dikhawatirkan kata ulama ketika si anak ini hasil berhubungan si bapak istrinya lagi haid, itu akan menyebabkan si itu anak durhaka terhadap orang tua. Ya, itu salah satu penyebab. Salah satu penyebab hasil lagi haid dihubungi suaminya, itu salah satu penyebab nanti menyebabkan kalau ketika dapat anak dikhawatirkan itu anak jelek akhlaknya, durhaka sama orang tua, berani ngelawan sama orang tua. Terus apalagi dosa, ya iya dosa dia berhubungan seperti itu. Banyak itu jelekan ketika seorang ayah berhubungan dengan istrinya dalam posisi haid, banyak keburukan. Ya, bahkan itu menyebabkan juga penyakit kepada si lakinya. Bahaya. Jadi lebih baik ditahan ya dan dilaksanakan ketika haid. Nah, 10 ini yang pertama sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh Al-Quran, 4 membawa Al-Quran, 5 menetap di masjid, 6 membaca Al-Quran, 7 berpuasa, 8 tolak, 9 melewati masjid, bukan tetap di masjid, lewat saja, nggak boleh. Terus 10 berhubungan antara suami istri itu pun nggak boleh bagi orang yang yang terkena, seorang wanita yang terkena haid ataupun nifas, nggak boleh. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang pasal beda nih, sudah beda tentang sebab-sebab tayamum. Alhamdulillah pasal bab toharoh selesai, tentang ibadah kita, sholat, tentang wudhu kita. Nah, tentang apa yang diharamkan bagi orang yang punya wudu atau yang nggak punya wudu. Nanti masuk kepada masih tentang kitab taharah tapi tentang bab tayamum. Ya, insyaallah nanti minggu depan akan kita bahas. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah ampunkan dosa kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang soleha, diberkahkan di segala kehidupannya, segala macam usahanya, bijahi Nabi, bihaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.